Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang model dan prinsip pengembangan kurikulum. Yuk, simak video ini sampai selesai ya. Yang pertama ada pengertian model pengembangan kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum merupakan model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun sekolah. Adapun proses pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan yang pertama yaitu kurikulum dalam dimensi ide, kurikulum dalam dimensi dokumen, kurikulum dalam dimensi proses, dan kurikulum dalam dimensi hasil. Selanjutnya, kita akan masuk ke macam-macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada model Tiller. Model Tiller merupakan model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Merupakan suatu pemilihan tujuan pendidikan, dikenal luas dan dipraktekkan dalam lingkungan kurikulum. Tiller menyarankan perencanaan kurikulum yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan umum dengan mengumpulkan data dari 3 sumber, yaitu pelajar, kehidupan di luar sekolah, dan mata pelajaran. Setelah mengidentifikasi beberapa tujuan umum, lalu yang kedua, memperbaiki tujuan-tujuan ini dengan menyaring melalui 2 saringan, yaitu filsafat pendidikan dan filsafat sosial di sekolah dan pembelajaran psikologis. Dan yang ketiga, tujuan umum yang lolos saringan menjadi tujuan-tujuan pengajaran. Adapun model grassroots merupakan kebalikan dari model administratif. Model grassroots lebih dikenal dengan nama pendekatan bottom up, yaitu model pengembangan kurikulum yang berlangsung dari bawah ke atas. Model ini muncul karena beberapa sebab, antara lain yaitu dianggap guru yang paling tahu kebutuhan kelasnya, karena guru merupakan perencana, pelaksana, dan penyempurnaan dari pembelajaran di kelasnya. Sehingga gurulah yang dianggap paling kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya. Model pengembangan ini juga merupakan sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Model ini termasuk model desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum, model pengembangan kurikulum yang dimulai dari bawah yaitu guru dan sekolah. Model ini lebih demokratis karena digagas sendiri oleh pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan bisa dimulai dari unit yang paling terkecil hingga ke. Selanjutnya, model Roger. Model ini berasal dari seorang psikolog yaitu Carl Roger. Roger berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Kurikulum yang demikian hanya dapat disusun dan diterapkan oleh pendidik yang terbuka, luas, dan berorientasi pada proses. Untuk itu diperlukan pengalaman kelompok untuk melatih hal-hal yang bersifat sensitif. Model pengembangan kurikulum Roger ini tidak memiliki perencanaan kurikulum yang tertulis, yang hanya ada rangkaian kegiatan kelompok dengan berbagai bentuk aktivitas. Dalam interaksi kelompok, individu akan berubah. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model Roger, diantaranya yang pertama pemilihan satu sistem pendidikan sasaran, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru, pengembangan satu pengalaman kelompok yang intensif bagi satu kelas atau unit pelajaran, dan yang terakhir melibatkan orang tua dalam pengalaman kelompok yang intensif. Roger lebih mementingkan kegiatan pengembangan kurikulum daripada rencana pengembangan kurikulum tertulis, yakni melalui aktivitas dan interaksi dalam pengembangan kelompok intensif yang terpilih. Selanjutnya, model demonstrasi. Model ini merupakan model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Adapun kelebihan dalam model ini, yang pertama yaitu demonstrasi dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran karena peserta didik tidak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Demonstrasi dapat mengaitkan teori dengan peristiwa alam lingkungan sekitar. Dengan demikian, peserta didik dapat lebih meyakini kebenaran materi pelajaran. Demonstrasi apabila dilaksanakan dengan tepat dapat terlihat hasilnya.
Demonstrasi seringkali mudah teringat daripada bahasa dalam buku pegangan atau penjelasan pendidik. Dan yang terakhir, melalui demonstrasi, peserta didik terhindar dari verbalisme karena langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Selanjutnya, model tabah. Model ini merupakan pengembangan kurikulum yang diawali dengan melakukan percobaan, penyusunan teori, dan kemudian baru ditetapkan. Hal itu diharapkan untuk dimasukkan lebih mempertemukan antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan yang terjadi dalam kurikulum yang dilakukan tanpa kegiatan percobaan. Dalam pendekatannya, Tabah menganjurkan untuk lebih mempunyai informasi tentang masukan pada proses setiap langkah proses kurikulum. Secara khusus, Tabah menganjurkan untuk menggunakan pertimbangan ganda terhadap isi organisasi yang logis dan individu pengajar psikologis kurikulum. Untuk memperkuat pendapatnya, Tabah mengklaim bahwa semua kurikulum disusun dari elemen-elemen dasar. Nah, biasanya, suatu kurikulum berisi seleksi dan organisasi. Isi yaitu merupakan manifestasi atau implikasi dari bentuk-bentuk belajar dan mengajar. Kemudian, suatu program evaluasi dari hasil pun akan dilaksanakan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai model dan prinsip pengembangan kurikulum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.